Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ines Sofidah akan sedikit menjelaskan tentang kasus yang diderita oleh si Sherly Solihin ini, yaitu psikolog. Dia 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 juga atas nama kliniknya, yaitu klinik ICAC, Klinik Internasional Community Activity Center, dan di sini si psikolog tersebut dan kliniknya itu digugat oleh Dennis Anthony Michael Kidd. Yang kenapa dia digugat? Karena si psikolognya ini telah membocorkan rekam medis dari anaknya si Dennis ini, dan rekam medisnya itu sangat mencemarkan nama baik si Dennis, karena di dalam rekam medisnya tersebut dijelaskan menurut kuasa hukumnya si Dennis ini dari Andrew. Di sini bilangnya, padahal dalam konseling yang dilakukan tidak pernah membahas soal anak, apalagi soal yang dituliskan oleh pihak ICAC, di mana dikeluarkan Luke telah mengalami gangguan kecemasan yang disebabkan pengalaman buruk masa lalunya atau penyekapan oleh ayahnya. Dan karena hal tersebut si psikolog ini digugat oleh si Dennis tersebut, dan Luke itu adalah nama anaknya si Dennis tersebut. Dan di sini juga udah dijelaskan kalau kata si kuasa hukumnya si Dennis juga, di sini dibilangnya, kita sudah kirim somasi tapi tidak ada tanggapan positif. Kita sebenarnya hanya ingin pihak yang bersangkutan minta maaf dan cabut rekam medis yang dikeluarkan. ICAC kan berprinsip menjaga kerahasiaan, tapi ternyata tidak menjaga kerahasiaan klien kami. Dan dari kata-kata tersebut, jadi saya bisa menyimpulkan kalau menurut saya yang dilakukan apa saja sih yang analisis menurut saya apa saja sih yang telah dilanggar dalam kode etik si psikolog ini. Si psikolog Sherly Solihin ini telah melanggar beberapa pasal menurut saya. Yang pertama, dia melanggar pasal 24 tentang mempertahankan kerahasiaan data. Di situ telah dijelaskan bahwa psikolog dan ilmuwan psikologi wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Pengguna keterangan atau data mengenai pengguna layanan psikologi atau orang yang menjalani layanan psikologi yang diperoleh psikolog dan ilmuwan psikologi dalam rangka pemberian layanan psikologi hendak mematuhi hal-hal sebagai berikut. Dapat diberikan hanya kepada yang berwenang mengetahuinya dan hanya membuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan tujuan pemberian layanan. Dan yang kedua, dapat didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak yang secara langsung berwenang atas diri pengguna layanan psikologi, dan dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingan pengguna layanan psikologi, profesi, dan akademisi. Dan dalam kondisi tersebut, identitas orang yang menjalani pemeriksaan psikologi tetap dijaga kerahasiaannya. Seperti itu kata-kata dari pasal 24 tersebut. Dan karena hal itu, jadi si psikolog ini telah melanggar pasal 24 tersebut. Dan juga ada satu pasal yang dilanggar oleh si psikolog tersebut, yaitu pasal 3 tentang majelis psikologi, pasal 4 tentang penyalahgunaan di bidang psikologi. Dijelaskan di ayat 3 tentang pelanggaran, ayat 3 yang berbunyi, pelanggaran kode etik psikologi adalah segala tindakan psikolog dan ilmuwan psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang telah dirumuskan dalam kode etik psikologi Indonesia. Termasuk dalam hal ini adalah pelanggaran oleh psikolog terhadap janji atau sumpah profesi praktik psikologi yang dilakukan oleh mereka yang bukan psikolog, atau psikolog yang tidak memiliki izin praktik, serta layanan psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam kode etik psikologi Indonesia. Dan kalau di sini saya asumsikan dia telah melanggar pelanggaran yang berat, karena dia sudah memanipulasi tujuan, proses maupun hasil yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu orang di bawah ini, yaitu ilmu psikologi, profesi psikologi, pengguna jasa layanan psikologi, individu yang menjalani pemeriksaan psikologi, dan pihak-pihak yang terkait dan masyarakat umumnya. Dari situ analisis saya, menurut saya kasus tersebut kasus tersebut tentang kasusnya si psikolog Sherly Solihin ini, dia telah melanggar dua pasal dari buku kode etik yang telah
pokoknya dari buku kode etik. Dan menurut saya memang dia telah melanggar 2 pasal tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.